kamu sakit dan kemudian harus dilakukan pemeriksaan laboratorium? Pemeriksaan laboratorium digunakan untuk menetapkan diagnosis penyakit dengan cara pengambilan sampel atau spesimen. Pengambilan spesimen terdiri dari beberapa jenis, yaitu pengambilan spesimen darah, pengambilan spesimen urin, pengambilan spesimen feses, dan sekret vagina. Bagaimana melakukan persiapan dalam pengambilan spesimen yang tepat? Ketika seorang individu sakit dan mulai menunjukkan gejala, maka dia akan sadar bahwa dia sedang sakit dan dia mulai bertanya, "Aku sakit apa?" Salah satu cara untuk mengetahui jenis penyakit yang diderita dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menegakkan diagnosa penyakit. Hal ini dapat dilakukan dengan pengambilan sampel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persiapan pengambilan sampel darah. Darah berasal dari kata hema atau berasal dari akar kata hemo atau hemato. Darah terdiri dari 45% korpuskula dan 55% plasma darah. Apa saja peralatan sampling dalam pengambilan sampel darah? Dalam pengambilan sampel darah, peralatan sampling harus bersih, kering, tidak mengandung deterjen atau bahan kimia, terbuat dari bahan yang tidak mengubah zat dalam spesimen, steril apalagi jika spesimen akan diperiksa biakan atau kultur kuman. Sekali pakai buang, wadah spesimen tidak retak atau pecah, mudah dibuka atau ditutup rapat. Besar ukurannya sesuai dengan volume spesimen yang diambil. Rekomendasi dari National Committee on Clinical Laboratory Standard merekomendasikan tutup tabung yang digunakan untuk pengambilan sampel darah. Tabung bertutup merah untuk serum, tabung bertutup biru mengandung sitrat, tabung bertutup kuning mengandung gel separator, tabung bertutup hijau mengandung heparin, bertutup ungu mengandung ETA, dan yang bertutup abu-abu mengandung NAF atau glukosa. Apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk pengambilan spesimen darah? Yang pertama, kita siapkan perlak dan alasnya, lalu bengkok, bak instrumen, spet bisa 3 cc atau 5 cc, botol darah. Dalam hal ini kita menggunakan botol yang berwarna ungu atau botol yang berisi ETA, alkohol swab, plester, dan tourniquet. Selain itu, kita juga memerlukan safety box, sampah medis dan non-medis. Apa saja persiapan pasien dalam pengambilan sampel darah? Yang pertama yaitu pasien harus menghindari konsumsi obat-obatan sebelum spesimen diambil. Yang kedua, menghindari aktivitas fisik atau olahraga sebelum spesimen diambil. Yang ketiga, memperhatikan posisi tubuh saat pengambilan spesimen. Yang keempat, memperhatikan variasi diurnal. Yang kelima, untuk pemeriksaan glukosa puasa, pasien harus puasa selama 8 hingga 12 jam sebelum diambil darah dan sebaiknya pada pagi hari. Bagaimana prosedur standar sebelum pengambilan sampel? Yang pertama, petugas harus memberi salam kepada pasien dan memperkenalkan diri. Yang kedua, verifikasi atau pastikan identitas pasien. Yang ketiga, terangkan kepada pasien tentang prosedur yang akan dilaksanakan. Dan yang keempat, tanyakan kepada pasien apakah persiapan pemeriksaan sudah dilaksanakan. Berikut adalah contoh komunikasi yang dapat dilakukan petugas sebelum pengambilan sampel. Selamat pagi Ibu Bapak, perkenalkan saya petugas yang akan melakukan pengambilan darah. Apakah benar Ibu atau Bapak? Sebutkan nama pasien, umur berapa Ibu atau Bapak? Selanjutnya dapat juga dijelaskan tentang prosedur pemeriksaan. Saya akan melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan kadar hemoglobin. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Saya akan melakukan pengambilan sampel darah melalui akses pembuluh darah yang ada di lengan ibu atau bapak. Komunikasi ini dapat disesuaikan tergantung jenis pemeriksaan yang akan dilakukan.
Prosedur ini akan dilakukan dengan cara menyuntik lengan ibu atau bapak. Kemudian saya akan mengambil darah melalui akses tersebut sebanyak 3 cc. Rasanya memang sedikit sakit, namun saya akan pastikan ibu atau bapak tetap merasa nyaman. Hal yang harus diperhatikan dalam memberikan komunikasi sebelum pengambilan sampel adalah jangan lupa untuk tanyakan kepada pasien apakah persiapan pemeriksaan sudah dilakukan. Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel? Dalam melakukan pengambilan sampel harus selalu diingat dan dilaksanakan tentang standar precaution, yaitu menganggap semua sampel infeksius. Jadi petugas perlu untuk menggunakan sarung tangan ketika mengambil darah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.